Kemudian Jabir bin Abdullah mau manggil Rasulullah SAW, ngundang makan. Ini Rasulullah lagi kerja bakti, gali parit. Kata istrinya, wahai suamiku, ingat, ini cukup cuman 10 porsi, buat 10 orang aja. Ini makanan kita buat 10 orang. Ingat ya, 10 orang. Soalnya istrinya tahu itu orang banyak. Jangan ente undang semuanya. Malu ntar. Cuma 10. Akhirnya Jabir menemui Rasulullah, dibisikin, wahai Rasul, istri saya itu ngadon tepung ada 3 kilo. Saya motong kambing, sudah selesai semuanya. Tinggal rotinya dipanasin, makan. Saya undang antum makan sama 10 orang aja. Sama 10 orang. Habis selesai dibisikin, akhirnya Rasulullah SAW taruh itu cangkulnya. Rasulullah mengumumkan ke orang-orang semuanya, wahai sahabat-sahabatku yang sedang menggali parit, sahabat kita Jabir bin Abdullah ngundang kita makan. Kaget Jabir bin Abdullah, ya Allah, semuanya ada 1000, bayangin, ada 1000 orang. Akhirnya Jabir buru-buru pulang ke rumah sambil disusul Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jabir masuk ke rumah, bilang, wahai istriku, Rasulullah manggil semuanya. Kata istrinya, bigawabik, kan saya sudah bilang, saya sudah turutin kemauan kamu, saya bisikin Rasulullah, tapi Rasulullah manggil semuanya. Ya sudah, kalau ada apa-apa ente semuanya, anak nggak tanggung jawab, kata istrinya. Akhirnya Rasulullah masuk, mengucapkan salam. Kata Rasulullah, wahai Jabir, mana itu panci sama tungku buat roti? Ada ya Rasulullah. Rasulullah ke dapur. Rasulullah bilang sama Jabir sama istrinya, kamu berdua jangan ngapa-ngapain. Kamu jangan pegang itu makanan. Biar saya yang turun langsung. Saya yang akan nyendok itu daging dari pancinya, dan saya yang akan masak itu roti. Jabir panggil mereka semuanya, yang masuk ke rumah kamu 10 orang, yang lainnya nanti suruh bikin soft. Kalau istilah di maulid itu, acara maulid, 1 nampan 10 orang. Ini begitu. 10, bikin 10. Akhirnya Rasulullah nyiapin langsung. Matang itu langsung, kambingnya dituang, kasihkan. Diolah sama Rasulullah SAW. Jabir merhatiin aja. Takut apa? Kurang. Ini semuanya. Dan ternyata selesai. Semuanya makan. 1000 lebih. Bersama Rasulullah. Makan dan kenyang. Jabir lihat keluar semuanya, makan semuanya. Dan Jabir bin Abdullah masuk kembali ke dapur, lihat itu panci dan lihat itu roti masih utuh. Di dalam panci itu nggak berkurang itu daging, dan rotinya itu nggak berkurang juga. Kalau di adon itu 10, kok masih 10 juga? Masih 10. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, namanya taksirul qalil, menjadikan yang sedikit banyak. Jadi kata para ulama, kita kalau pengen sesuatu itu barokah, sedikit terasa banyak, maka nempel sama Rasulullah SAW. Nempel sama Rasulullah SAW. Ini namanya menggandakan duit halal. Pesugihan halal namanya. Bagaimana nempel Rasulullah SAW? Banyak sholawat. Kemudian dengan cara kita mengikuti sunnah Rasulullah
wasallam dengan semangat, dengan teliti, dengan benar-benar, maka kita akan bisa merasakan yang sedikit barokah. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad SAW tentang mukjizat beliau. Kemudian kisah yang kedua yang dialami oleh sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini masuk Islam tahun 7 Hijriah. Bertepatan dengan perang Khaybar. Apa itu perang Khaybar? Khaybar itu nama benteng Yahudi yang ada di luar Madinah. Dan ini terakhir Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Setelah mereka berkhianat sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah kepung itu benteng terakhirnya Yahudi, itu di Khaybar tahun 7 Hijriah. Setelah itu Yahudi yang tidak mau masuk Islam nggak ada, bersih di kota Madinah. Dan tahun 7 Hijriah ini juga masuk Islam Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu bersama Rasulullah hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah Rasulullah meninggal. Hanya 3 tahun. Namun beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Walaupun 3 tahun, tapi paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis karena beliau ini tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid, di teras masjid. Ada 70 lebih sahabat-sahabat Nabi itu yang dari luar Madinah, orang-orang miskin, nggak punya harta, nggak punya tempat tinggal, nggak ada keluarga, tinggal di teras masjid. Mereka makan mengandalkan apa yang ada di Rasulullah SAW, dan mereka selalu bersama Rasulullah. Makanya Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis dan beliau diangkat menjadi ketua dari rombongan itu. Abu Hurairah namanya Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di teras masjid yang mereka mengandalkan Rasulullah SAW, itu namanya Ahlus Suffah. Jadi seperti pesantren di zaman Nabi. Abu Hurairah ini wafatnya itu setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau umurnya sekitar 80 lebih, 80 tahunan. Nah, beliau ini waktu di usia tuanya cerita sama murid-muridnya. Kata Abu Hurairah, usibtu fil islami thalatha masaib. Saya ini ditimpa musibah besar 3 kali. Saya ditimpa musibah besar 3 kali. Yang pertama adalah wafatun Nabi SAW. Yang pertama musibah besar buat saya adalah wafatnya Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang terpukul. Sampai Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau nggak kuat lagi tinggal di Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau pindah ke negeri Syam. Ada satu sahabat Nabi, wafat Rasulullah SAW, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibutakan matanya, karena setelah wafatnya Nabi tidak ada pemandangan yang lebih indah lagi. Pemandangan yang paling indah adalah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, maka matanya minta dibutakan. Banyak sahabat-sahabat lalu yang sangat terpukul sekali. Di antaranya Abu Hurairah mengatakan musibah besar yang pertama adalah wafatun Nabi. Kemudian yang kedua adalah qatlu Utsman, terbunuhnya Sayyidina Utsman. Itu musibah besar buat saya. Dan ini musibah besar di dalam Islam, karena fitnah pertama di dalam Islam
adalah kebatilan yang kebatilan yang dilakukan oleh sekelompok orang banyak, itu mulai terjadi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Fitnah pertama dalam Islam, kebatilan yang berkelompok. Kalau kita tahu, setelah Rasulullah SAW, khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wafat, kenapa beliau? Sakit. Kemudian setelah beliau diganti Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Wafat, kenapa beliau? Syahid, sedang sholat subuh, jadi imam, ditusuk dari belakang. Oleh siapa? Orang kafir. Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, orang Persia. Karena apa? Persia sudah ditaklukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dendam dia. Kemudian diganti oleh Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, wafatnya kenapa? Beliau di demo besar-besaran sampai merangsek ke rumahnya beliau, dan beliau sedang membaca Al-Quran dibunuh. Lihat, siapa yang bunuh? Orang-orang Islam yang haus kekuasaan. Haus kekuasaan, cinta jabatan itu adharru min hubbil mal. Lebih parah lagi dari haus harta, cinta harta. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, cinta jabatan, gila jabatan, harta hancur, rusak, agama hancur, rusak. Tanya sama yang kemarin nyalonin di pilkada yang kalah. Tanya tuh. Hartanya habis, agamanya hancur. Kemudian kalau cinta harta, cinta jabatan, agama, harta hancur. Kalau cinta harta, hubud dunia, hubul mal, agama aja yang hancur. Pertama, fitnah dalam Islam karena haus kekuasaan, gila jabatan, sampai mendemo Sayyidina Utsman. Akhirnya beliau terbunuh. Siapa yang bunuh? Orang-orang Islam sendiri. Yang gila jabatan itu, gila kekuasaan, ingin menurunkan Sayyidina Utsman. Ini yang kedua, musibah terbesar untuk Abu Hurairah. Dan setelah itu, ini fitnah pertama dalam Islam. Setelah itu, terus fitnah ini akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan, siapa penggantinya? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafatnya kenapa? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Abdurrahman bin Muljam, orang yang hafal Quran, orang Islam. Setelah itu fitnah-fitnah banyak, dan awal dinasti dalam Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, perang saudara, bahkan anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, semua demi kekuasaan. Sampai nanti hari kiamat. Rasulullah bersabda kepada saya, "Idza turidu syai'an minha fala takubbahu." Abu Hurairah, nita saya kembalikan, kalau kamu pengen korma dari situ,